Terkait tadi dengan yang namanya trading, ya, trader yang udah masuk ke tahun ketiga, ya, trader yang masuk di tahap tahun ketiga. Tadi saya sampaikan bahwa mereka sudah paham mengenai analisa fundamental. Kedua, paham analisa teknikal. Ini chart-chart itu ya. Dengan indikatornya. Ketiga, mereka paham mengenai foreignomology. Foreignomology ini dia mengikuti uh, investor asing, ya. Investor asing beli saham apa saja paling banyak, nah itu. Jual saham apa saja sih? Jadi nanti ada net buy-nya di mana begitu ya. Investor saham, investor saham, sorry, investor asing. Investor asing ini bukan alien ya, bukan. Tapi yang kita bilang dari warga negara asing. Gitu ya. Dan paham mengenai bandarmologi. Bandarmologi ini mungkin kalau istilah bandar jelek ya, tapi cuman sudah terlanjur digunakan ya. Biasanya ini big fund ya. Orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki dana yang besar sekali untuk melakukan pembelian saham. Namanya juga pasar modal ya. Jadi pasar modal, ya pasar saham itu kan pasar modal. Pemilik modal besar ini ya, karena ada istilahnya modal di sini. Mau tidak mau, yang memiliki dana yang besar itu bisa menggerakkan harga saham. Apakah semua big fund atau pemilik modal besar itu bandar? Belum tentu, ya. Jadi ada yang memang mereka modalnya besar, 100 M, 200 M, 300 M, 500 M gitu ya, 1 triliun mereka punya satu saham gitu. Tapi mereka bukan bandar karena mereka ya beli untuk investasi. Atau mereka untuk beli untuk trading ya memang wajar gitu ya. Tapi mereka tidak menggunakan mekanisme bandarmologi yang misalkan beli di sekuritas A, yang pakai account lain di sekuritas B, sekuritas C, D, dan mereka mengatur itu, ya itu biasanya orang bilang itu bandarmologi. Tapi buat saya tidak semua pemilik modal besar itu bandar, ya. Makanya kenapa tidak digunakan istilah misalkan big funderlogi, nggak ada, adanya bandarmologi gitu. Karena mereka tahu ini mekanismenya seperti apa sehingga istilah bandarmologi yang digunakan gitu. Memiliki dana besar tentu punya kans untuk bisa mengatur harga saham. Iya. Bayangkan kalau saya cuma modal 1 juta bisa ngatur harga saham naik turun, gimana ceritanya supply and demand-nya. Begitu kan? Tapi kalau dia punya dana misalkan 1 triliun, ya jelas dia bisa tuh. Ya kan? Seperti itu. Itu logika simpel saja ya mengenai apa yang ada di pasar modal begitu. Apakah kita harus takut dengan bandar ini? Tidak. Makanya ada ya orang yang kasih training bandarmologi begitu ya. Tujuannya ya memang dia ngikutin pergerakan money-nya, pergerakan dananya itu. Kalau big fund-nya lagi pada banyak yang beli di saham A, ya dia ikut beli. Ketika big fund lagi jual, dia ikut jual. Seperti itu. Jadi kayak apa ya, kalau kita kasih analogi misalkan ikan paus sama ikan kecil-kecil gitu. Ya kita ikan kecil-kecilnya nih retail ini ya, orang investor retail atau trader retail ini ngikutin nih kemana nih paus, kemana arahnya gitu, kita ikutin aja, ngintili kita kita bilang ya istilahnya Jawanya gitu. Jadi ya memang eh, ini kenyataan yang ada di bursa begitu ya. Nah, foreignmology, investor asing, asing itu juga dananya besar loh, ya kan? Dan mereka nggak main-main karena mereka punya analis-analis saham yang luar biasa cerdas juga gitu. Mereka punya data juga begitu. Sehingga orang ngikutin investor asing itu kebanyakan masuk di perusahaan-perusahaan blue chip ya. Sehingga mereka lebih cenderung
ngikutin yang asing aja deh, nggak ikutin bandar, boleh, boleh. Jadi bebas gitu ya. Bahwa setiap orang mereka bebas untuk mengambil keputusan ya, apakah mau forenmologi atau badanmologi atau cuma murni teknikal atau mereka masuk ke fundamental saja, base fundamental gitu ya. Kalau kita lihat posisi saat ini ya, itu saham-saham yang market capitalnya besar, misalkan BBCA ya, Bank BCA ya, BBRI, Bank BRI, Telkom, TLKM kode emitennya, lalu BMRI, Bank Mandiri ya, Unilever itu kode emitennya UNVR, lalu ada Astra, Astra ini ASII, Sampurna HMSP gitu ya, lalu Bank BNI itu BBNI, Indofood ya, ada ICBP atau INDF, itu saham-saham dengan market capital besar yang biasa asing juga memiliki investor asing membeli saham-saham tersebut begitu karena mereka melihat bahwa kinerjanya bagus seperti itu ya. Jadi itu pilihan-pilihan teman-teman yang kita bebas saja mau masuk di saham mana, mau ikut aliran yang mana silahkan. Jadi nanti ini ketika tahun ketiga ini mereka biasanya orang-orang ini atau kita bilang trader-trader ini atau investor ini mereka sudah paham nih analisa fundamental, technical, forenmologi, bandarmologi, mereka sudah punya trading rules. Aduh, sorry ya, ini alatnya agak macet. Mereka sudah punya trading rules tersendiri. Trading rules-nya seperti apa? Misalkan kayak tadi tuh, saya nggak akan ngejar saham yang sudah naik 6%. Misalkan begitu. Tapi orang lain bilang, oh saya akan tetap kejar tuh. Nah itu berarti beda ya. Atau misalkan saya akan masuk di saham yang uh, kita bilang moving MA sebentar ya, moving average. Ini saya belum jelaskan di sini. Moving average-nya ya, misalkan MA 20, moving average 20 days itu beat atau over dari MA 100. Moving average 100 hari. Ini mungkin teman-teman belum tahu apa moving average, tapi ini trading rules contoh begitu ya, misalkan. Ketika MA20 melewati MA200, memotong MA200, MA100 atau MA200 gitu ya, misalkan MA200 misalkan ya. Strong uptrend istilahnya gitu. Benar-benar harga saham lagi naik baru saya mau masuk. Itu boleh. Jadi trading rules ini nanti akan apa ya, masing-masing trader atau investor itu punya sendiri masing-masing sesuai pengalaman mereka begitu. Atau misalkan saya hanya akan masuk ke saham-saham walaupun untuk trading ya yang uh, return on equity-nya ini kita akan bahas di sesi berikutnya, tidak di sesi money management ya. Misalkan di atas 15% atau saham-saham yang pair-nya di bawah 10. Nah, ini silakan saja. Jadi nanti itu masing-masing orang yang sudah bersih 3 tahun ya di bursa saham itu dia punya trading rules sendiri-sendiri, begitu. Dan yang keenam, ini mereka sudah punya trading plan, jadi bisa buat trading plan. Ya. Trading plan ya, misalkan mereka tentukan nih buy di harga berapa, ya. Tadi menggunakan metode tangga misalkan ya. Lalu mereka tahu harus taking profit. Taking profit ini sell untung ya. Sell cuan ya. Cuan untuk profit. Di harga berapa ya. Mereka sudah tahu harus jual rugi, cut loss ya.
Ya, seperti itu. Jadi mereka sudah punya gambaran ya, sudah tahu resisten di berapa, support di berapa, ya. Di sini sudah jelas. Dan di sini yang ketujuh, mereka sudah paham apa itu namanya money management. Dengan psikologi trading yang relatif lebih stabil. Lupa, kenapa money management di apa? Dimasukkan ke sesi pertama di e-learning ini. Nah, karena itulah pentingnya dari awal. Kalau teman-teman lihat ya, ini sudah page ke-15 ya, di saya punya chartboard di sini. Ini karena apa? Karena saya menganggap pentingnya money management ini di awal-awal. Kalau training yang lain, saya lihat kebanyakan mereka masuk ke fundamental dulu gitu ya. Setelah itu baru mereka terakhir-terakhir ke money management dan kita bilang mental ya, mental trader gitu. Tapi saya balik gitu, money management duluan karena bagaimanapun juga ketika kita masuk ke pasar saham atau pasar modal, nah ngomong modal, ngomong uang, ya kita harus belajar dulu alokasi dananya. Jangan dibalik-balik. Udah belajar laporan keuangan, oh anatomi laporan keuangan, rasio-rasio, belajar ROE, PER, ROA, dividend yield, dan sebagainya. Belajar moving average, ya, support, resistance. Tapi lupa sama yang namanya money management. Begitu. Karena memang money management ini erat kaitannya dengan psikologi trading kita. Kalau kita cuma langsung hajar beli, oh saya tahu nih, saham Telkom tuh fundamentalnya bagus. Ya udah saya beli deh, saya punya uang 100 juta, saya beli bam gitu. Besoknya turun. Ya kan? Di tahun 2020 itu ya, kita lihat bahwa di tahun 2020 Telkom itu ketika harga saham yang lain sudah pada rebound ya, karena COVID-19, saham-saham yang lain udah rebound, BBRI rebound ya. Telkom masih aja di situ-situ aja. Kalau kita tidak mengatur strategi ya, alokasi dana, ya kita gigit jari di situ. Bahkan mungkin kita udah jual aja, nggak tahan itu. Karena ketika saham-saham yang lain sudah pada rebound, udah pada menguat ya, ketika setelah melemah mereka naik, Telkom masih di situ-situ saja. Kalau mentalnya nggak kuat mah udah pada jual semua itu. Padahal di situ kita tahu potensi bahwa Telkom itu setiap orang pakai Telkomsel lebih banyak loh pelanggannya, ya nggak? Kenapa kita harus meragukan fundamentalnya Telkomsel atau Telkom induknya ya? Di situ. Itulah pentingnya mengapa money management ini di e-learningnya Saham Daily kita masukkan ke sesi pertama gitu supaya mindsetnya dapat. Bahkan mungkin kalau untuk yang ikut training ini ya, e-learning ini yang sudah pengalaman, aduh bosan banget nih teori dulu. Tapi saya bilang bahwa lawan kita di bursa saham itu selain yang big fund tadi, itu ada diri kita sendiri. Jadi sesi ini memang lebih banyak kepada uh, cerita ya seperti itu. Karena tujuannya memang saya berusaha untuk pelan-pelan masukin yang namanya mindset. Jadi kan biasanya money management and mindset itu satu sesi begitu ya. Nah di money management and mindset ini saya masukin di sesi pertama di e-learning ini. Tujuannya seperti itu. Kita bangun fondasi dari pengetahuan basicnya dulu gitu. Dari alokasi dananya dulu, masukin sedikit-sedikit ketika prakteknya seperti apa. Ketika tadi kayak jam masuk trading jam berapa, tipe-tipe trading, ya metode tangga, metode cicil buy, nah seperti itu. Jadi kita pelan-pelan. Jadi untuk yang sudah level advance atau yang level medium ya, intermediate, mungkin agak bosan ya di sesi satu ini. Tapi saya pastikan bahwa memang training ini, e-learning ini kita tujukan untuk yang basic ya. Jadi untuk level-level pemula seperti itu. Tapi kalau misalkan Anda sudah level intermediate, Anda sudah level advance ikut training ini nggak masalah. Anda kayak refresh gitu ya. Oh mungkin ada yang salah dengan cara saya selama ini. Oh ini baru nih, saya baru tahu. Nah semoga ketika Anda ikut e-learning ini, Anda dapat insight-insight atau pandangan-pandangan baru ya, atau merefresh mindset Anda